Aduh, Tong. Kenapa lo malam-malam ngelamun di sini? Ngapain masih ngelamun aja? Tak kesambet lo. Kenapa nasib ayah gini banget? Baru punya anak, tapi malah anak naga. Tong, setiap manusia itu pasti dapat cobaan. Bisa berupa musibah atau kesenangan dengan harta yang berlimpah. Nah kalau cobaan ini engkau nggak bisa bilang musibah tuh. Karena setiap anak itu titipan dari Tuhan. Kudu kita jaga apapun bentuknya, kita syukurin. Tapi kenapa harus naga, Kong? Kan bisa anjing pudel, marmut, kelinci puncak. Gak kebayang nanti kalau naga tuh udah gede, mana muat di rumah ayah. Belum lagi nanti kalau mulutnya ngeluarin api, bisa kebakaran di satu kampung. Ambil hikmahnya aja, Tong. Sekarang pulang yuk. Si Umi kasihan lo nangis mulu. Ini waktunya lu menjadi suami yang mendampingi istri dan menghiburnya. Bukan malah ninggalin. Abang tega ninggalin ayah sama anak kita. Abang kecewa karena anak kita seekor naga. Babe nggak tahu harus ngomong apa. Hujan ini tuh terasa berat banget. Kira-kira kita pernah ngelakuin kesalahan apa? Apa kita dapat anak naga kayak begini? Rasanya Babe nggak pernah ngelakuin dosa yang membuat kita harus dapat karma kayak begini. Babe harus pergi. Babe mau pergi kemana? Mau pergi betapa? Mencari jawaban kenapa kita dikasih anak naga begini. Yaudah, ayo ikut. Kong. Nitip si baru kelentingnya. Ya Meme, jaga si baru kelentingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Lah, main titipin aja. Dikata sendal kali. Gak apa-apa, anak cucu kita sendiri. Baru kelinting, cucu kesayangan. Baru kelinting, cucu jagoan. Kalau udah gede mau jadi apa? Hah? Dragon Ball? Bisa. Ih, anak naga. Pada ngapain sih ngeliatin? Aneh ya lihat anak naga. Kalau mau lihat, beli tiket dulu sama ayah. Ih, dasar cowok tiket. Berani masuk hutan, berarti tahu resikonya apa kan? Bayar bunga kan? Ini hutan, bukan hutang Mali. Serahin apa yang lo bawa. Kita cuma bawa masalah, mau lo. Nggak usah ngelawak lo ngomong-ngomong. Ngelawak, ngelucu. Udah deh. Serahin keranjang lo. Gua tahu. Pasti lo nyimpan duit kan dalam keranjang itu. Jangan, ini cucu ayah. Oh, jangan dong. Ya kali cucu di dalam keranjang. Emangnya cucian kotor? Ambil deh. Jangan. Aduh, kita lihat aja. Bujuk, naga. Lu dapet dari mana? Untung masih kecil. Kalau udah gede, ngeluarin api dalam mulutnya. Pan, ayah udah bilang tuh cucu ayah di dalamnya. Gak percaya sini dua nih. Ini kakek-kakek kayaknya otaknya geser nih. Masa cucunya naga? Denger nih. Daging naga itu mahal. Dagingnya bisa buat macam-macam obat. Jadi, kalau kita kejual orang-orang kaya, pasti laku nih. Jadi kagak nih? Kelamaan nih ente ngomongnya nih. Itu cucu situ. Oh iya. Cucu ayah. Cucu ayah yang begitu dong. Apa? Itu cucu gue. Cucu gue jangan diambil. Jangan diambil, balikin. Sabar Kong. Sabar Kong. Udah jangan ngambek
Jangan ngomong teman di bola deh. Beneran di bola. Iya. Kita kejar dulu dah. Anakku, Putri Ayu Bulan, ilmu kanuragan semuanya sudah kau kuasai. Ilmu agama, ilmu fisika, ilmu internet marketing juga sudah kau kuasai. Sekarang waktunya kau mencari bodoh. Jodoh Baginda, bukan bodoh. Emang tadi saya ngomong apa? Bodoh. Emang iya? Tadi saya dengar internet marketing, Ja. Kalimat terakhirnya raja. Ah, kamu nih cari aman saja. Baginda, memangnya kriteria calon suami Putri Ayu Bulan ini seperti apa? Siapa tahu saya cocok. Kamu tuh kepedean. Kamu tuh siapa? Yang cocok sama putri aku iki. Stop ya, hentikan pembicaraan halu ini. Aku capek tau gak direbutin gitu. Aku gak enak sama wanita-wanita di luar sana karena aku terlalu cantik. Aku itu masih pengen keluar negeri, pengen jalan-jalan, shopping-shopping ke Itali. Terus aku tuh pengen lihat pertandingan Arsenal lawan Liverpool. Terus aku pengen naik haji, wes banyak. Aku belum siap juga. Jadi emak-emak please dong, tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cilamar. Ada. Maaf, BBM dan juga kuota internet tidak kebeli oleh para jomblo. Kasihan, jodohnya seret. Area sudah sana. Ngapa tuh yang bener gitu loh? Ngapain pakai ngomong-ngomongin jomblo segala susah beli kuota? Oh kita tes jomblo gak ada yang ngomongin kok. Mohon maaf, laporannya salah. Tadi itu sore menjelang maghrib saya berada di hutan. Bermaksud sedikit olahraga dan juga mengawasi wilayah kerajaan. Dilalah utusan kerajaan kita yang membawa keris untuk persembahan kepada kerajaan Selaparang itu dirampok oleh Beboro dan 2 anak buahnya. Apa? Beboro? No way! Tidak mungkin Baginda. Hoax itu pasti. Oh dia itu ilmunya tinggi. Pati itu kuliahnya aja di Amerika. Doktor. Tinggi ilmunya. Pakai banget. Sekarang mereka di mana? Tadi saya sudah menyuruh petugas P3K kerajaan untuk menjemput ke hutan. Waduh, gawat. Kalau kita tidak menyerahkan salah satu keris Mandalika sebagai tanda bukti tundukan kita ke Raja Selatara, maka mereka akan menyerang kita. Saya akan usut kasus itu sampai tuntas. Akan saya cari pencurinya, saya ambil kerisnya dan saya akan serahkan kepada kerajaan Selaparang. Sebagai rasa tunduk kita sama dia. Ayahanda, gimana kalau aku ikut serta dalam menyelidiki kasus ini? Boleh ya Ayahanda Raja? Enggak. Kamu harus tetap di kerajaan. Terus gabut toh, gak ada kerjaan aku di kerajaan. Kamu harus cari kesibukan. Manjat pinang kek, balap karung kek, main futsal kek. Asal kamu tetap di kerajaan. Biar Arya dan Patiwira menyelidiki kasus ini besok. Baik, Baginda. Sekarang pecahkan batu itu. Ayah tidak salah memilih guru yang cocok untukmu, nak. Baru beberapa hari saja kau sudah bisa menyerap ilmunya segitu banyak. Sebenarnya aku memang berbakat, Ayah. Bakat tanpa asahan dari guru itu akan sia-sia. Siapa yang berani mengganggu ketentramanku? Surah apa itu, Ayah? Suara apaan? Sono kayaknya tuh. Ayo sono yuk. Ayah, itu suara dinosaurusnya serem banget. Tuan dinosaurus, kita nggak sengaja masuk sini. Kamu menyingkir, nak. Biar ayah hadapi. Sudah masuk ke rumah orang tanpa izin. Udah bosan hidup loh. Hei penguasa wilayah sini, hadapi aku. Penguasa, memangnya aku peduli.
Kalian berdua harus mendapatkan akibatnya karena sudah mengganggu ketentramanku dan istriku. Harun, pergi! Cepat! Mumpung dia lagi kelelahan! Harun! Ayah, tunggu! Ayo makanya jalan cepet ah! Begitulah ceritanya. Jadi, kalian tahu kan bahwa dinosaurus itu masih sangat menyimpan dendam. Pangeran Dava, Pangeran Zulfikar, kalian harus bekerja sama. Ayah yakin kalian bisa mengatasi masalah ini. Ada pantun boleh? Boleh. Berang-berang bawa tongkat. Cakep. Tongkatnya amatlah berat. Iya. Ayah izin mau berangkat. Berangkatnya ke akhirat. Papa, Papi, Babe! Didi, Kong, ini sebenarnya panggilannya siapa sih? Abi.